Cindy di ibadah online Kids Gracia Purwokerto. Nah adik-adik, minggu ini kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, dalam pujian kita akan dipimpin oleh Kak Seniman dan Kak Nofri. Mari adik-adik, saya mengajak supaya kita menyanyikan lagu ini dengan sukacita dan bergembira. Nah adik-adik, setelah kita bernyanyi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Cecil. Nah firman Tuhan kali ini akan bercerita tentang kerendahan hati dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Yo, pasti sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat beribadah secara online kali ini. Tuhan, kami mohon Engkau berkati kami, Engkau berikan kami hikmat supaya kami dapat melakukan ibadah ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas hanya untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat beribadah. Enjoy. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Kali ini bersama dengan Kak Seniman dan juga Kak Nofri. Ya, hari ini kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Untuk itu, kakak mengajak kalian untuk tetap semangat ya. Mari kita menyanyikan pujian I Love You Jesus Deep Down in My Heart. I love you.
Berjumpa lagi dalam ibadah online bersama Miss Cecil. Adik-adik, Miss punya cerita yang sangat menarik dan juga menakutkan. Minggu ini, Miss akan menceritakan tentang perjalanan Paulus yang berlayar ke Roma di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang pertama sampai dengan 28. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan 28. Adik-adik, pernah gak sih mengalami cuaca buruk selama perjalanan? Pada saat naik pesawat, naik kendaraan darat, atau naik kapal laut. Ada nggak di antara kita yang mengalami cuaca buruk? Nah, Miss juga sudah pernah mengalami cuaca buruk tersebut. Waktu Miss masih SMA, Miss pergi ke sekolah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, hujan deras turun sehingga menghalangi Miss untuk pergi ke sekolah. Pada akhirnya, Miss terlambat masuk kelas dan ketinggalan satu mata pelajaran. Itu membuat Miss kesal dan mengumpat. Miss memiliki respon yang tidak terlalu baik oleh karena kejadian tersebut. Nah, dalam cerita kita kali ini, Paulus memiliki respon yang berbeda pada saat ia mengalami kesulitan. Paulus melakukan perjalanan ke Roma. Ia ke kota Roma sebagai tahanan karena ia memperkarakan kasusnya kepada Kaisar Roma. Wah, kasus apa nih maksud Paulus? Ternyata Paulus menyebabkan keributan terjadi di Yerusalem. Paulus memberitakan Yesus kepada siapapun yang mau mendengar. Dia dituduh membawa orang jahat ke bait Allah, padahal itu tidak benar adik-adik. Mereka meminta orang Roma melakukan hukuman mati terhadap Paulus. Akan tetapi mereka tidak ada data untuk membuktikannya. Beberapa malam kemudian, Yesus menampakkan diri kepada Paulus di dalam penjara dan berkata, "Bersukacitalah Paulus, karena engkau bersaksi tentang aku di Yerusalem. Engkau pun harus bersaksi menjadi saksiku di kota Roma." Kemudian adik-adik, dua orang gubernur Roma dan Raja Agripa mendengar kasusnya itu. Paulus sebagai warga Roma, ia menghadap Kaisar. Pada akhirnya, Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada perwira yang bernama, siapa namanya? Tepat sekali, bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Di tengah perjalanan mereka ke Roma, Paulus memperingatkan teman-temannya yang ada di kapal itu. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian yang sangat besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Perwira yang bernama Julius tadi lebih mempercayai jurumudi dan nahkota daripada perkataan Paulus adik-adik. Selama perjalanan mereka mengalami angin badai yang sangat dahsyat. Sehingga putuslah harapan mereka untuk dapat menyelamatkan diri. Pada saat itu adik-adik, Paulus menasihatkan mereka lagi. Ia berkata, "Tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali," apa adik-adik? "Kecuali kapal ini." Jumlah mereka yang ada di kapal itu berjumlah 276 jiwa. Dan lucunya adik-adik, para tahanan itu berencana membunuh Paulus. Akan tetapi Julius ingin menyelamatkan Paulus. Oleh karena itu, ia menggagalkan rencana mereka dan memerintahkan para tahanan yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Demikianlah mereka semua selamat sampai ke darat. Nah adik-adik, bagaimana penyertaan Tuhan bagi Rasul Paulus? Dan Paulus sangat percaya bahwa Tuhan akan memeliharanya dan seluruh isi kapal itu.
Paulus sangat mengasihi orang-orang yang ada di kapal itu, sehingga mereka menyadari bahwa Paulus adalah utusan Allah yang memberitakan Injil. Di Roma, Paulus diizinkan untuk tinggal di tempatnya. Di bawah penjagaan selama 2 tahun, dia menyambut siapapun yang datang menemuinya. Paulus membagikan kabar baik tentang Yesus kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, sama seperti yang Tuhan janjikan. Jadi adik-adik, tidak peduli berapa banyak masalah yang dihadapi Rasul Paulus di sepanjang jalan, dia melanjutkan perjalanannya karena dia ingin terus berbagi berita tentang Yesus. Yesus telah mengubah hidupnya. Ternyata adik-adik, mengenal Yesus tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah cara dia melihat masalah-masalahnya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar bagaimana Paulus menghadapi badai yang membahayakan jiwa. Tetapi apa respon Paulus adik-adik? Ia tidak hanya percaya akan penyertaan Tuhan, tetapi dia juga mencoba dan berusaha untuk meyakinkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia di dalam kapal bahwa mereka akan baik-baik saja dan selamat. Jadi, apa yang harus kita lakukan selama 1 minggu ke depan? Pandemi sudah berjalan loh selama 1,5 tahun lebih. Dan hari-harinya bukan semakin berkurang adik-adik, tetapi kasusnya makin bertambah banyak. Sampai kita harus menjalani PPKM ini. Kita tidak bisa keluar rumah, sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman sekolah. Papa mama kita khawatir dengan pekerjaan karena berkurangnya pendapatan. Bahkan selama pandemi ini mungkin ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita sayangi, sehingga kita mengalami kesedihan yang sangat dalam. Akan tetapi kita perlu ingat bahwa Yesus sangat mengasihi kita dan memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap kesulitan kita. Jadi kita yang sudah mendengar cerita tentang Paulus hari ini, mari kita menghibur serta menguatkan keluarga kita. Jika papa mama kita kelelahan bekerja, yuk mari kita biasakan diri mengambil air minum untuk mereka sebagai tanda bahwa kita sayang sama papa mama kita, kita peduli sama mereka. Dan kita juga bisa mengajak keluarga kita untuk berdoa bersama sambil menceritakan kepada mereka bahwa Yesus selalu menyertai dan bersama dengan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Nah adik-adik, itulah yang perlu kita ingat hari ini. Mengenal Tuhan, mengubah caramu melihat masalahmu. Yuk, mari kita ungkapkan kalimat ini secara bersama-sama. 2, 3. Mengenal Tuhan, mengubah caramu melihat masalahmu. Yuk, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, yuk. Ya Tuhan, terima kasih telah menyertai Paulus melalui pasang surut. Kami bisa melihat bagaimana Engkau selalu bersamanya, memandu langkahnya dan memberinya apa yang dia butuhkan untuk menghadapi semua tantangan di sepanjang jalan. Kami tahu bahwa Engkau juga bersama kami. Bantu kami untuk selalu mengingat bahwa kami dapat percaya pada Tuhan tak peduli apapun itu. Bantu kami juga Tuhan untuk melihat masalah kami secara berbeda karena iman kami kepadamu. Kami mencintaimu dan kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Demikian ibadah online kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.